warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir dalam segmen Selamat Sore Medan ya. Seperti biasa kita akan membawakan berita-berita yang lagi hits, yang banyak dibaca oleh pembaca sekalian ya. Mungkin kita langsung saja Bang. Ini apa berita pertamanya? Ini yang pertama dari yang sedang hot-hotnya ini. Hot-hotnya. Sebenarnya bermula dari Jakarta ya, Citayam Fashion Week. Yang di apa itu ya, yang di jalanan, kemudian seperti di Harajuku kalau menurutku ya, yang di Jepang ya. Nah itu ternyata makin kesini makin banyak yang mengikuti, termasuk di Medan. Nah, jadi sudah 2 hari kemarin ya, dari hari Sabtu, hari Minggu, namanya Medan Fashion Week, hampir sama namanya. Dan ternyata setelah ini ada muncul statement kontroversi, dan kemudian akhirnya polisi bilang, aduh ini kalau bisa tidak usah dilanjutkan gitu. Tidak usah dilanjutkan karena membahayakan. Bahaya ya? Iya, membahayakan bagi pengguna jalan dan bagi orang-orang yang ikut Fashion Week itu sendiri. Karena mereka kan di zebra cross ya. Iya, betul, di zebra cross. Jadi kalau lampu merah dia jalan gitu kan. Sederhana sih sebenarnya konsepnya. Nah, tapi mungkin polisi khawatir ini Medan gitu loh. Ya kan? Lampu merah banyak banyak yang buta warna kan. Gitu ya. Jadi kalau hijau malah berhenti kalau di sini. Gitu. Kenapa hijau berhenti? Karena yang merah di sana jalan gitu. Iya kan. Nah, jadi takut keseruduk angkot gitu atau gimana. Jadi sekarang diinikan lah katanya. Dilarang lah ya. Dilarang. Ini ada videonya. Ada videonya ya? Kita lihat. Tadi pagi masih ada tuh. Iya. FFP siap kan? Jadi ceritanya gini aku lagi di pesawat Medan ini ya kan. Aku meramaikan pesawat Fashion Week. Jadi buat kalian langsung aja lah kalian ramaikan di pesawat ini ya kan. Tunggu apa lagi? Gaskeun. Sudah ada himbauan Pak ini untuk mereka ini Pak semua Pak? Kemarin skuter sudah ya, kalau ini kemarin kita sudah ada beberapa kali himbauan, tapi masih himbauan melalui media ya, media elektronik, belum cetak, belum berupa spanduk, nanti akan kita buatkan. Apakah itu juga karena fasilitas umum Pak? Iya, itu kan fasilitas umum, itu kan jalan raya. Seperti kita ketahui, mereka kan melaksanakan kegiatan itu pada saat aktivitas jalan raya padat-padatnya. Coba kalau dibandingkan kalau misalnya sepi, tidak ada orang, apa mungkin dilakukan fashion show? Kan nggak mungkin. Tapi kan karena arus lalu lintas padat, kemudian mereka menyempatkan di momen itu. Lah kalau tiba-tiba ada yang ngebut, kemudian tertabrak, ini kan menjadi persoalan gitu. Cuma ini. Pihak penyelenggara atau gimana Pak? Iya sama dari Pemko Medan. Pak, kok fashion show tuh mengantongi izin diperbolehkan berarti Pak? Wah itu yang paling kita tunggu. Itu yang paling kita tunggu. Kalau misalnya, ya artinya gini, ajukan saja. Cuma nanti kan kita akan nilai apakah bisa dilaksanakan atau tidak, gitu loh. Jadi dengan artian begini, kita juga pengen banget semua ada kreasi, ada aktivitas. Ide-ide anak muda ini kan nggak mungkin juga kita benam, nggak bisa. Kita harus salurkan mereka, tapi jangan sampai melabrak aturan itu, gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau mengajukan izin, boleh silakan. Nanti kita yang atur. Apakah nanti mungkin mereka sekarang gini, saya perbandingkan. Kalau kayak seperti driving tadi malam, dia kan temporary, selesai, atau 1 malam selesai. Nah, tapi kalau skuter,
tiap malam main, kemudian fashion show tiap malam main apa segala macam. Lah kalau misalnya terjadi kecelakaan, masalah kita. Tapi kalau misalnya mereka mengajukan izin, nanti kita akan nilai, kita akan koordinasi dengan Pemko Medan apakah ini boleh. Kemudian kalaupun boleh, nanti akan kita bantu untuk pengawalan, penempatan personil, kira-kira gitu. Itu maksudnya. Pak, Iya. Larangan itu dikarenakan apa? Ya, yang pertama kan kegiatan itu kan mengganggu lalu lintas, kemudian tidak ada izin, yang bertanggung jawab siapa, kegiatannya gimana. Ya, itu tadi keterangan dari Pak Kasat ya. Jadi memang Pak Kasat khawatir kalau misalnya peserta Fashion Week ini jalan tiba-tiba ada yang ngebut ditabrak gitu ya. Karena nggak bisa terprediksi kalau di Medan ini ya. Tahu-tahu ada, tadi aja hampir kan? Hampir. Dia lagi apa? Tahu-tahu kereta itu kan sudah lewat dari apanya zebra crossnya itu. Kalau tiba-tiba ada yang ngebut. Wah, kan, ada yang ngebut kayak Pak tiba-tiba. Wali malam itu kan. Tiba-tiba ada yang ngedrift ya. Wah, terpak. Bahaya ya. Bahaya. Makanya pun nggak boleh ngebut-ngebut juga. Ngedrip boleh, tapi kalau ada izinnya ya. Iya, ada izin katanya Ada, yang itu. yang ngedrip ada. Yang ngedrip ada SIM-nya. Makanya lah buat teman-teman yang pengen fashion show di Fashion jalan show. harus minta izin sama Iyalah. polisi biar dikawal kayak Pak Bobi. Kita Tadi kan katanya boleh ya. boleh Kalau ada, kita tunggu. katanya. Iya dong. Iya. Biar cek. Oke, kita langsung saja ke reporter kita yang sudah terhubung. Halo Pian. ya halo Bang Harai dan juga Bang Agus. Ya, selamat sore Selamat Bung sore, Pian. Bung Pian. Waduh, ini Selamat sore. Fashion Week ini menjadi apa ya, kontroversi di satu sisi memang ingin meniru kegiatan di Citayam ya untuk mendongkrak mungkin nama daerah, tapi di sisi lain juga menjadi persoalan baru ketika mengganggu arus lalu lintas begitu ya. Nah, ini tadi apa kira-kira pesan dari Pak Kasat Lantas kemudian soal Fashion Week ini, apa dilakukan tiap hari atau hanya seminggu sekali atau hanya angin-anginan? Ini gimana? Silakan Pian. Ya, baik Bang Harai, Bang Agus dan juga para Tribuners. Ya tadi memang sempat kita mewawancarai Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sony Siregar. Dia mengatakan bahwasanya Fashion Week ini menurutnya akan dilakukan itu setiap hari bakal dilakukan oleh masyarakat ataupun muda-mudi yang ingin menunjukkan passionnya di kawasan tersebut, sehingga kegiatan itu kan mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas di jalan itu, sehingga dia mengeluarkan larangan ataupun himbauan kepada para muda-mudi ataupun warga Kota Medan yang ikut serta dalam kegiatan Fashion Week di kawasan Kesawan itu agar tidak melakukannya lagi, karena menurutnya hal tersebut membahayakan, di mana nanti kalau ada pengendara yang yang ngebut di lokasi itu bisa menabrak para peserta ini yang menyelenggarakan Fashion Week itu di tengah jalan, tepatnya di zebra cross di jalan kawasan Kesawan itu. Dia pun mengatakan bahwasanya kalaupun mereka berkeinginan muda-mudi ini untuk melakukan kegiatan tersebut, maka harus memiliki izin ataupun ada penanggung jawabnya, sehingga mereka bisa mengatur waktu ataupun tempat untuk Fashion Week ini berlangsung. Demikian Bang. Itu kan apa ya Pian ya? Kecuali barangkali yang tadi pagi ya, karena yang tadi pagi itu ada, Jangan sosokan nggak lucu. tadi pagi itu ada ini ya, ada agensinya kalau tidak salah ya, karena kalau kita lihat agak berbeda ya. Iya, Tapi iya. kalau yang kemarin-kemarin itu kan spontanitas warga sebenarnya ya. Apakah itu diharapkan ada penanggung jawabnya begitu sama Maksudnya polisi ya? dalam hal manajemen mungkin Iya. ya. Kayak kalau di Jakarta kan ada Jeje dan Bonge ya. Iya. Top figurnya ya. Iya, atau figurnya. Jadi apakah memang harus melapor dulu begitu ya maksud polisi ya?
Ya, maksud dari Kasat Lantas ini ada pemberitahuan begitu jika menyelenggarakan kegiatan berupa show tersebut, dan ada juga penanggung jawabnya, sehingga petugas ini bisa menempatkan waktu ataupun tempat, dan juga bisa melakukan pengawalan katanya untuk jika kegiatan itu berlangsung, Bang. Berarti bukan dilarang sama sekali ya sejauh ini? Ya, karena tidak ada izin itu, Bang, maka Kasat ini melarang, Bang, adanya aktivitas di kawasan Kesawan itu, Bang, terkait Fashion Week ini, Bang. Oh, berarti memang disarankan untuk buat izin lah ya, minimal kayak Pak Wali lah ya, izin kami mau ngebut nih, mau ngedrip gitu ya, sehingga bisa dikawal begitu kira-kira ya. Iya, Bang, begitulah, Bang, statement dari Kasat Lantas tadi, Bang. Oh iya. Ada tidak Pian semacam ini ya kebijakan kalau di Jakarta nih, ini perkembangan terbaru tadi dari Pak Gubernur Anies Baswedan, katanya menyarankan agar Fashion Week itu diselenggarakan pada saat Car Free Day. Jadi memang nggak ada orang gitu ya. Ada juga. Apakah di sini ada kemungkinan ke arah itu kira-kira, Pian? Ya, berdasarkan informasi, Bang, Fashion Week ini diselenggarakan di tiap weekend, Bang, di hari Sabtu dan di hari Minggu, Bang. Namun kata Kasat tadi bahwasanya kalaupun ada mereka meminta surat perizinan itu dilayangkan kepada dirinya, pihaknya akan berkoordinasi katanya, Bang, dengan Pemko Medan terkait untuk membahas apakah memang orang ini diizinkan ataupun dialokasikan ke tempat lain. Pihaknya akan berkoordinasi katanya, Bang, dengan pihak Pemko sendiri, Bang. Ya. Wah, ini kalau kita lihat memang videonya berbahaya, apalagi ada anak-anak ya gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal persoalan ini kan tadi Citayam ya, kemudian ada lagi informasi menyangkut drift tadi ya, menyangkut drift Pak Wali dengan drifter Indonesia ya, Akbar Rais. Itu gimana? Tadi saya dengar Pak Kasat juga memberi statement soal aksi ngedrift Pak Wali. Ya, baik, Bang Ara, terkait aksi drift yang sempat viral di media sosial yang mana dilakukan oleh Wali Kota Medan, kita juga sempat menanyakan tadi kepada Kasat Lantas Polrestabes Medan. Dia mengatakan bahwasannya kegiatan itu memang sudah pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan untuk terselenggaranya acara itu jauh hari sebelum tanggal 25 Juli kemarin. Dia mengatakan bahwasannya memang surat izin itu dilayangkan kepada dirinya itu pihak panitia penyelenggara drift itu melakukan kegiatan itu selama 3 hari, Bang, dari tanggal 25 Juli sampai tanggal 27. Nah, menurutnya kegiatan itu dilakukan untuk kebutuhan syuting video, Bang. Oh, syuting video ya. Untuk Bang, kepentingan Pemko Medan kah atau bagaimana, Pian? Nah, terkait hal tersebut belum ada, Bang, keterangan resmi apakah video itu memang untuk Pemko Medan ataupun untuk kebutuhan pribadi, Bang. Belum kita tanyakan juga, Bang, terkait itu, Bang. Oke. Baik. Oke, Pian, barangkali itu dulu. Tapi nanti kita juga akan perlu membahas setelah video yang kedua ini, kita mungkin nanti akan membahas soal video viral lain yang sempat Pian rekam kemarin di lapangan Benteng gitu ya, soal ada yang narik-narik baju gitu ya. Mungkin nanti setelah video kedua ini Pian nanti mungkin kita akan panggil lagi, Pian. Yang ketiga ya, Pian. Oke. Siap, Bang. Ditunggu, Baik, Bang. Pian. Terima kasih, Pian. Itu tadi penjelasan dari Pian. Ternyata memang Pak Kasat Lantas sebenarnya mengizinkan, tapi ya dibuat permohonan jadi resmi lah ya, gitu ya, sehingga bisa Lucumu jangan sosokan, nggak lucu kepala bapak lo nggak lucu kan lo. Bisa juga mengantisipasi kan, jadi bisa disiapkan Pak Kasat 10-20 orang kan di situ untuk sekalian atur lalin. Atur lalu lintas, karena kan bisa jadi
memang berbahaya. Bahaya Kalau memang. Aku lihat Memang berbahaya itu. Karena apalagi kan yang hari Minggu lalu ya itu anak-anak gitu ya. Sempat disambar anak-anak nih. Iya, itu angkot yang Apalagi sudut. dimasukkan taksi kan. Diculik maksudnya. Iya, kan berbahaya sih. Ada orang yang mencari kesempatan dalam Ada. kesempitan kan sangat Apalagi berbahaya itu. kota Medan kan agak keras ya. Iya. Sampai komika asal Medan aja trauma. Padahal dia orang sini. Iya. Ya itu Oke, berita yang kita pertama. lanjut ke yang akan kedua. Lanjut yang kedua. Iya, ini agak menarik juga beritanya terkait utang piutang. Utang piutang. Ini siapa yang ngutang? Cuma menariknya ini seorang rentenir melaporkan polisi ke polisi gitu. Oh. Jadi polisinya berutang Ngutang. sama rentenir, tapi nggak bayar-bayar. Iya, ini katanya sampai 52 juta katanya. Iya, untuk bikin kolam ikan. Katanya. untuk Tapi bikin nanti kolam kalau ikan. saya sudah duduk jadi Kapolsek saya Baru ganti saya bayar gitu gitu. ya. Iya, padahal janjinya nggak seperti itu Enggak. kan. Janjinya nanti Jadi kalau sudah panen, ini saya bayar. gitu Ternyata ya 2 kali termin pinjamnya nih. Iya. Pertama 24 juta ya kalau nggak salah. Nah, kemudian Sehingga totalnya itu 52 totalnya juta. ya totalnya belum dia bayar yang pertama, ngutang lagi. Ngutang. Karena ini aku Mau belum nambah- panen, mau mau nambah nambah kolam. kolam. Ternyata setelah Kayaknya dikasih, nambah kolam duyung nih. ternyata setelah itu nggak dibayar. Nggak dibayar. Waktu Dan ditanya, pura-pura nggak kenal ya. Kemudian merasa tidak berutang ya. iya, kamu siapa? Saya tidak berurusan dengan Anda. Memang saya saat urusan sama ini, karena meminjam ada uang itu orang pakai ketiga ya. perantara lah. Ya, ada bernama perantara. apa ya? Bermarga Manalu begitu kira-kira. Ya, jadi tadi ini si rentenirnya lah kita katakan ya yang meminjamkan uang melapor ke polisi. Melaporkan Pak Wakapolsek ini Pak lah ya. Wakapolsek. Sekarang sudah Wakapolsek dia. Waktu minjem belum kayaknya. Sudah ya? Sudah. Tapi Waktu belum. minjem itu kan dia Sudah waka. Sudah waka, tapi berharap nantinya dia bisa jadi Kapolsek gitu kan. Oh, minjem untuk jadi polsek, bukan? Belum tahu. Tapi janjinya kalau janjinya saya gitu nanti ya. jadi Kapolsek sudah duduk, saya lunasi gitu. Yakin kali dia jadi kapolseknya? Ya mungkin dari apa ya, dari peminjaman itu maksudnya bisa berkarya lebih lah. Oh ya. iya. Kita kan nggak boleh menduga-duga. Iya, nggak boleh sujon. Ini ada kita. videonya, enggak? Ada videonya ketika si Pak Hutajulu tadi melaporkan. Iya, iya. Enggak, tanggalnya udah lupa kita, tapi ada tahun 2020. Sekitar bulannya nggak ingat. Di kwitansi ada, tapi nggak ingat lagi kita gara-gara udah lama apanya kan. Oh, di Kuntadi setelah di Ada ya. Pokoknya tadi tahun 2000 bulan 2020 2020. bulan 4 ya. Di awalnya masalah apa? Utang piutang gimana, Pak? Dia pada saat itu ada yang menjembatan kita, namanya Join. Dia Join Marga Manalu. Dia datang ke rumah dengan membawa surat notaris. Notaris atas nama istrinya. Itu pun kita nggak tahu, belum kita cek ya. Jadi pada saat itu dia minjam 24 juta dengan uang ini dibuat untuk membeli bibit ikan yang berada di Tanjung Pinggir. Dia abang pertemuan saat itu dia datang ke rumah atau jumpa di mana? Pada pertama dia datang ke rumah, Pak. Datang ke rumah. Dia sama sendiri atau sama istrinya? Sama dia sendiri sama Marga Manalu. Oh, Join ini tutupin Manalu tadi? Si Join. Join Manalu itu? Minjam uang 45 juta? Enggak, dua tahap, Bang. Oh, yang pertama 24 juta. 24 juta. Untuk beli bibit Bibit ikan. ikan. Abang kasih langsung. Ya, dengan jaminan tadi fakta notaris itu. Atau notaris tanah? Apa? Tanah. Tanah di mana, Bang? Tanah lokasinya di mana? Di mana? Tanah Tambun Bolon. Jadi waktu penyerahan itu uang itu 24 juta ada kwitansi. Ada. Abang disaksikan siapa?
Ya disaksikan istri sama orang tua saya yang sekarang orang tua saya. Berapa jangka lama kalau janjinya? Yang janjinya jangka 3 bulan. Kalau dia mau panen, baru dalam beberapa bulan lagi tahun itu juga dipinjamnya 21. Enggak dulu, yang 24 dulu bang. Masuk pun enggak kita. 24 janji 3 bulan. Nah, setelah sering berjalannya waktu, dia mendapat belum bayar enggak? Belum. Selama 3 bulan lewat enggak? Enggak ada. Nah, terus minjam lagi. Minjam lagi dengan Kapan? kwitansi itu ada juga. Tapi pada tahun itu juga. Tahun itu juga 2020. 2020. Pakai kwitansi itu. Iya pakai kwitansi juga. Sebesar 21 juta. 21 juta berarti 24 45 ya. Iya 45. Yang itu janji berapa bulan lagi? Ya itu juga setelah panen janjinya 3 bulan juga gitu. Nah, sebelum Ya itu tadi cuplikan video soal persoalan utang piutang gitu ya, yang melibatkan Bapak Wakapolsek gitu. Mungkin kita langsung saja ke reporter. reporter kita Alija. Halo, Ja. Halo Li. Halo Li. Halo Ja. Halo Bang. Iya. Halo Bang Agus. Halo Tribuners. Wah, ini Halo Sepertinya hujan ya. Iya. Iya. Iya, ini wajahnya kok memenuhi kamera ya gitu ya. Iya. Hujan Bang ya. Oke. Silakan Alija, ini gimana ceritanya? Ini Bapak ini apakah memang masih menjabat sebagai Wakapolsek atau sudah berganti jabatan? Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya Wakapolsek ini sebelumnya menjabat sebagai KBU Narkoba. Nah, pada tahun 2020 dia meminjam uang kepada rentenir atas nama Hisar Gumanti Utajulu senilai 24 juta. Kemudian berarti waktu meminjam itu belum jadi Wakapolsek. Belum Bang. Belum. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian dia meminjam uang sebesar 24 juta dengan alasan untuk bibit ikan dan pembuatan kolam di Kelurahan Tanjung Pinggir. Kemudian di tahun yang sama dia juga meminjam 21 juta. Nah, adapun yang mempertemukan antara Wakapolsek dengan si rentenir itu adalah teman mereka berdua yang saling kenal. Kebetulan temannya ini juga menjadi bagian dari karyawan si rentenir yang untuk meminjam-minjamkan uang, begitu Bang. Kemudian setelah proses pinjaman, kemudian menurut rentenir bahwasannya dalam 2 kali pinjaman itu yang bersangkutan itu Wakapolsek itu belum bayar. Sementara dari pihak Kapolsek sendiri menyampaikan dirinya itu membayar 2 juta selama 15 pekan gitu. Setiap pekannya 2 juta. Jadi totalnya itu 24 juta yang dibayarkan. Iya, kemudian Wakapolsek mengakui satu kwitansi yang dia pinjam, yaitu 20 juta. Sementara ya 20 juta yang kemudian dibayar 24 juta. Namun pihak rentenir sendiri itu mengaku bahwasanya dia meminjam beberapa kali, begitu Bang. Meminjam beberapa kali dan ada kwitansinya, dan itu juga dibantah oleh Wakapolsek sendiri. Begitu Bang. Jadi sejauh ini dari yang dipinjamnya itu menurut pengakuan Pak rentenir ini apa sudah ada yang dibayar dia? Halo? Nah, arangan dari Kapolsek ini yang memang kita agak membingungkan ya Bang ya, karena sepengakuan dia membayarkan uang itu selama 2 juta setiap pekannya 2 juta itu kepada karyawan dari si rentenir, yang mana karyawannya itu belakangan itu dipecat Bang. Atau ya. jangan-jangan sudah dibayar. Gimana nih? Namun saat disinggung memastikan bahwasanya apakah Wakapolsek memiliki bukti pembayaran, mungkin yang biasa dipotong-potong itu Bang untuk peminjaman itu ya, Kapolsek juga nggak berani mengakui bahwasanya dia melunasi utang-utang yang ia pinjam dari rentenir bernama Hisar Utajulu, begitu Bang. Oh, berarti memang nggak ada buktinya juga ya.
Nggak ada hitam di atas putih. Berarti Agak dongeng-dongeng aja ya. Iya, iya. Oh iya. Jadi kemungkinan uangnya tanda kutip digelapkan oleh si karyawannya ini, perantara mereka itu kira-kira ada nggak aja kemungkinannya? Nah, tadi juga kita sempat hubungi karyawan yang udah berhenti bekerja dari rentenir tersebut, namun menyatakan bahwasannya memang Pak Wakapolsek ini juga belum melunasi hutang-hutangnya, Pak. Dia nggak ada menggelapkan, Pak. Oh iya. Aduh. Betul ya. Kemudian nggak mungkin juga kan seorang Wakapolsek teledor tidak punya bukti-bukti surat ya. Iyalah. Masa ini ya. Atau memang sengaja nggak mau dipakai suratnya. Iya. Halo? Ya, halo. Ya Bang, kemudian kasus ini sebelumnya itu rentenir sempat melaporkan ke Paminal Propam Polres Pematang Siantar, namun setelah didudukkan kemudian hendak dilakukan mediasi, Wakapolsek sendiri menyampaikan bahwasanya bersikukuh dia telah membayar hutang, namun dia tidak memiliki bukti. Nah, dari keterangan tersebut rentenir kemudian pelapor, maksud saya itu tidak terima dengan pernyataan dari Wakapolsek. Kemudian dipilihlah jalan untuk melaporkan ke SPKT Polres Pematang Siantar. Nah, kemarin itu laporan sudah dilayangkan dan saat ini juga masih berproses, Bang. Terkait dengan laporan ke SPKT dan sebelumnya itu telah dilakukan pemeriksaan oleh Paminal Propam Polres Pematang Siantar, Polsek sendiri ya sama seperti yang dijelaskan kepada wartawan, bahwasanya kami sudah didudukkan dan saya sudah bilang bahwa saya sudah bayar, dan dia bilang bahwasanya kasus ini layaknya sebenarnya nggak boleh dilaporkan terkait dengan penipuan pasal 378 karena dia sendiri yakin bakal melakukan terus pembayaran hutang-hutangnya, begitu, Bang. Oh, berarti mau diarahkan ke perdata lah sama Pak Waka ya. Walaupun Pak Waka sebenarnya tidak punya bukti konkret soal bayar utang itu gitu kira-kira ya. Iya. Mengenai utangnya sendiri ada hitam di atas putihnya nggak? Nah, kalau pengakuan dari pihak rentenir bahwasanya ada kwitansi yang ditandatangani itu 2 kwitansi, 24 juta dan 21 juta. Namun pihak Wakapolsek sendiri mengaku bahwasanya dia hanya menandatangani 1 kwitansi, begitu, Bang. Kemudian sebelum lunas dia memang mengakui ada pinjaman-pinjaman lain, namun terkait dengan pembayaran yang sepekan 2 juta itu, Bang, dia nggak tahu jumlahnya berapa lama dan berapa kali dia sudah membayar, begitu, Bang. Gitu ya. Lupa ya 2 juta padahal lumayan itu. Iya. Ya. Atasan Pak Waka ini sendiri sudah tahu nggak, barangkali Kapolres lah misalnya, mengenai kasus ini ada tanggapan nggak aja? Nah, kita belum konfirmasi ke pihak Kapolres ataupun maupun Kapolsek. Namun saat kita tanyakan terkait apakah Kapolres ada memanggil Pak Wakapolsek, namun Pak Wakapolsek menyampaikan bahwasanya tidak ada pemanggilan, masih upaya beliau untuk menyelesaikan kasus ini sendiri, begitu, Bang. Oke, baik ya. Terima kasih laporannya. Iya, Bang. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore, Bang. Itu tadi laporan dari Bung Alija ya soal masalah utang ke rentenir ya. Memang kita doakan juga lah usaha ikan dari Pak Waka ini bisa terus berkembang. Iya, supaya gitu bisa ya. bayar utang ya. Iya. Karena kata janji awalnya kan itu ya, menurut Pak rentenir tadi gitu. Kalau sudah panen kubayar gitu. Tapi dalam ininya keterangan dari Pak Waka sendiri berbeda ya. Dia sudah kubayar setiap minggu 2 juta katanya kan. Tapi aku lupa. Kwitansinya juga nggak ada. Gimana? Terus gimana dong? Iya. Kata rentenir Iya, kan. gimana? Terus gimana dong? Agak aneh Ya tapi udah ya. deh, aku ngelapor aja. Iya, ngomong kalau kita ngutang ke warung kan ada catatannya kan. Bonnya ada. Kau udah segini rokok kamu katanya kan. Awak kadang-kadang kalau memang berutang nih lupa ya kan. Lupa. Orang kita yang ngutang, yang diutangi yang ingat terus. Iya, makanya. Perasaan baru
4 bungkus bang. Udah gigi udah 8 ini kan, Mak. Udah 2 kali lipat aja gitu kan. Iya kan. Makanya kalau kita nggak ada catatan juga agak susah ya kan. Kita kan nggak tahu juga. Utang nih tanda tangan ini lu, utang nih. Iya, jadi dua belah pihak dia ininya kan. Saling mengetahui. Catatannya dua belah pihak ya. Jangan satu aja. Kalau sana aja, misalnya kan pemilik warung lah misalnya ya. Dia saja punya catatan, kita enggak ya. Agak gawat juga kan. Ya. Ya itu berita kedua, kita lanjut ke berita yang ketiga. Berita ketiga ini kita ke Sergei dulu ya. Sergei ini agak serius, ini terkait dengan dugaan terorisme. Jadi ada total 17 orang yang ditangkap. Ini sebenarnya sudah agak lama nih. Tapi memang teroris biasa seperti itu ya, agak silent dia. Nah, jadi Densus 88 menangkap 17 orang di 3 provinsi, di Riau, di Sumut, dan di Aceh. Untuk di Sumatera Utara itu di kawasan Desa Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedage. Ini penangkapannya pekan lalu sebenarnya. Jadi senyap. Namanya Ariandi alias Hairul, 37 tahun. Nah, jadi ketika penangkapan itu ya seperti berita-berita teroris lainnya lah, tetangga merasa terkejut tidak menyangka bahwa teroris ternyata orangnya terduga teroris. Iya. Ini ada videonya? Kita tidak mendapat video, hanya mendapat. Mungkin ada langsung kita tanyakan langsung aja ke teman kita reporter ya. Ada Anugrah Nusut ya. Halo Wai. Halo Bang Agus dan Bang Arai. Halo. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sepertinya rambut tersapu angin ya. Why? Iya Bang. Kayak kakak sang ya. Iya. Yang di panggung semalam. Betul. Why? Ini kan penangkapan sudah dilakukan sekitar sepekan lalu ya, kira-kira ya. Jumat ya. Ini Why, kalau boleh tahu orang yang diamankan ini selama ini profesinya sebagai apa, Wai? Silakan, Wai. Nah, baik Bang Arai dan Bang Agus. Jadi ini Arisandi ya, itu merupakan warga di Dolok Masihul yang kemarin itu pada hari Jumat sekitar pukul 19 atau jam 7 malam itu diamankan oleh Densus 88 dari kediamannya. Pada saat itu memang dia baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib, kemudian langsung belum sampai ke rumahnya itu sudah diamankan oleh Densus 88. Nah, ini memang setiap hari itu Arisandi ini merupakan pekerja montir ya Bang. Dia punya bengkel perbaikan sok begitu, baik sok mobil dan juga sepeda motor yang berada di Kecamatan Dolok Masihul. Nah, diketahui memang Arisandi ini bukan asli warga di sana begitu, dia baru saja pindah sekitar 5 bulan yang lalu. Katanya dia sebelumnya tinggal itu di daerah kecamatan perbatasan antara Deli Serdang dan juga Kabupaten Serdang Bedagai begitu. Jadi pada saat itu memang setiap hari diketahui kalau si terduga ini selain memiliki bengkel, sepeda motor dan mobil, juga dia sebagai guru mengaji Bang. Guru mengaji di sejumlah tempat, termasuk baik itu di perwiritan, kemudian juga ada juga yang di masjid dan di musola-musola yang ada di lingkungan, baik itu di Dolok Masihul dan juga sampai di tebing tinggi. Begitu Bang Agus. Ini tuduhannya apa, Wai? Dia apakah terlibat aktif dalam gerakan satu organisasi tertentu atau sudah ikut melakukan perencanaan mungkin? Ya. Nah, ini dia diduga ya Bang. Dia diamankan bersama 17 orang teroris lainnya, jaringan Islamiyah, Jamaah Islamiyah, dan jaringan Ansarud Daulah atau JAD ya, dan JI. Nah, ini dia memang belum sampai melakukan tindakan teroris, namun diduga dia salah satu orang yang pada beberapa waktu lalu ikut terlibat atau ikut dalam pertemuan antara jaringan JI dan JAD ini di beberapa waktu lalu, yang kemudian itu terhendus oleh polisi, yang kemudian mereka itu diamankan. Nah, mereka ini sebelumnya juga dikabarkan 17 orang ini, sebenarnya ada 10
ada 10 yang sebenarnya mereka baru saja mengikuti seperti pengorganisiran begitu Bang. Jadi mereka baru mengikuti pola-pola ataupun beberapa seperti latihan menembak juga. Kemudian ada latihan, ada juga ideologi ya. Maksudnya penularan ideologi keislaman atau jihad seperti itu. Dan memang menurut tetangga juga memang si Arisandi ini memang orangnya cukup diam gitu, tidak banyak berbicara begitu karena juga dia orang baru di situ, namun dikenal juga sering membantu mengisi pengajian-pengajian begitu seperti ceramah dan juga pengajian-pengajian. Namun khususnya pengajian bukan untuk orang anak kecil begitu ya, namun pengajian khusus kepada orang-orang yang sudah berumur dewasa begitu Bang. Pengajiannya khusus nggak Wai atau gimana? Atau pengajian umum bagi warga di situ? Nah, jadi dari tadi pernyataan narasumber yang kita wawancarai, dia khusus ya Bang. Khusus artinya dia hanya khusus orang-orang yang sudah di atas 18 tahun dan itu dilakukan pada tempat-tempat yang tertentu gitu ya. Seperti contohnya tadi ada pengajian orang ibu-ibu, kemudian ada juga pengajian di musola-musola, kemudian ada juga pertemuan dengan beberapa remaja-remaja masjid yang memang diperlukan begitu. Seperti yang tadi disampaikan Herwin ya, salah satu warga yang ada di sana begitu, dia juga sebagai tetangga dari terduga teroris ini yang mengatakan kalau dia berkenalan dengan si Aris ini karena dia pada saat itu kemudian si Herwin ini memang salah satu pengurus masjid yang ada di sana. Dia kemudian memposting kalau memang masjid tersebut ingin atau belum mempunyai guru mengaji begitu. Namun kemudian si Aris ini datang untuk menawarkan diri. Namun dia meminta agar orang yang mengaji itu yaitu orang-orang yang sudah cukup usia begitu Bang. Jadi bukan untuk anak-anak kecil begitu. Jadi khusus orang-orang dewasa begitu Bang. Mengenai apa tadi kan disebut dia latihan menembak dan sebagainya, itu ada informasi nggak kira-kira latihannya di mana tuh? Nah, sampai sejauh ini memang belum apa ya Bang, karena memang informasinya cukup tertutup sekali. Tadi juga coba konfirmasi dengan sejumlah polisi daerah juga mereka tidak berani menyampaikan meskipun mereka mengiyakan kalau ada salah satu warga Dolok Ngasiul yang ditangkap, tapi mereka tidak berani untuk mengungkapkan dari mana, kemudian jaringan apa dan apa yang sudah dilakukan. Namun tadi juga sempat ada yang informasi yang kita dapat kalau mereka ini memang sebelumnya sudah 10 orang yang diamankan ini memang sebelumnya sudah bertemu untuk mengikuti pengorganisiran terhadap jaringan yang tadi Bang JAD dan JI itu Bang. Oke. Baik, Wai. Terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa dipantau lebih lanjut, barangkali masih ada sisa-sisa jaringan terduga di sana, dan kemudian tadi soal masalah apa ya, doktrinisasi organisasi JI atau JAD mungkin bisa dipantau nanti perkembangannya seperti apa Wai. Ya itu saja Wai. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali Wai. Ya, wah cukup singkat dia, gitu ya. Langsung ya. Wah, itu tadi yang ketiga soal apa ya? Terduga teroris ya. Masih ada aja ya? Masih Bang. Iya, memang kan apa ya? Pengen gitu mendirikan negara khilafah, tapi ya mbok jangan ngebum-ngebum lah ya. Mau ngebum-ngebum sana gitu, ada tempatnya di Suriah gitu ya. Pergilah jauh-jauh lah dari Indonesia. Atau sekalian ke Ukraina lah ya. Iya. Sama ke Rusia. Iya, tes apa ombak ya. Iya, tes ombak. Ya itu 3 berita. Ini sebenarnya ada berita terakhir ya. Oh iya, ada satu lagi. Soal kemarin ada apa? Sebuah fenomena atau kejadian ya yang sempat memang bikin heboh itu waktu acara pesta rakyat Simpedes. Jadi ada komika lagi menyampaikan materi begitu tiba-tiba langsung memanggil seorang penonton. Gitu. Iya, karena dibilang nggak lucu ya. Memang komika ini mengaku dirinya tidak marah. Tapi dia mengaku kesal karena dikatai botak. Kesal dan marah itu beda, sama ya. Beda-beda tipis. Beda tipis ya. Tapi poinnya marah.
Marah ya? Marah. Kalau kesal nggak ada yang bahagia. Nggak, betul. Apanya kan gitu, konotasinya. Kalau kan? orang Medan bilang pala ya. Pala kali aku. Pala itu kan artinya marah. Gitu. Kan? Pala itu lebih dekat ke marah ketimbang ke bahagia. Ke bahagia, iya betul. Lebih dekat dia arahnya. Kan Tapi kok marah dikatai botak ya? Padahal memang botak ya. Memang botak gitu. Dan botaknya disengaja gitu loh. Iya. Kan ada botak yang nggak disengaja kan. Ini sempat Gugur ini gitu rame kan. gitu Bang. Jadi bahan perbincangan dan sempat jadi pro kontra lah ya. Ada yang mendukung, ada yang memang tidak mendukung sikap kasar itu begitu kira-kira. Ini ada Kita lihat lagi videonya. Boleh. Ada videonya. Kita lihat videonya secara singkat. Kuncungmu jangan sosokan nggak lucu kepala bapak lo nggak lucu kan lo. Tepuk tangan buat saya semua di sini. Ya udah kalau kayak gitu memang kayaknya memang banyak. Gara-gara tahu aku jujur aku nggak mau lanjutin ini. Terima kasih dari itu. Ya kita tahu begitu nyampe ada aja ibu-ibu yang ngebuka naik kok. Naik. Ya naik. Ayo tepuk tangan. Kau kau sini cepat. Sini, ayo lah, nggak apa-apa, kita ketawa, ayo sini, ayo cepat, turun aja, tepuk tangan nih sama dia nih, Mas. Tujuan bulan. Aku basic aku nggak stand up. Kuncungmu jangan sosokan nggak lucu kepala bapak lo nggak lucu kan lo. Ya itu ya. Oh, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung ke reporter kita yang berada di lokasi yang sempat peristiwa itu dan melihat langsung bagaimana kejadian sebenarnya begitu. Ini kita terhubung kembali dengan Bung Pian. Halo, selamat sore Bung. Jumpa lagi. Halo, selamat sore Bang. Ya, Jumpa lagi Bang. Ini Bung Pian kan apa ya, setelah video ini ramai gitu kemudian jadi perbincangan netizen juga, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Kemudian juga komikanya kemudian membuat semacam video klarifikasi yang katanya media begini, media begitu gitu kan. Ya walaupun komikanya sempat kirim pesan sama saya gitu kira-kira ya agar gimana solusinya. Ini gimana Pian? Silakan ceritakan gimana Pian. Ya baik Bang Arai, Bang Agus dan juga para Tribuners. Ya memang pada hari Minggu kemarin tanggal 24 ada kegiatan panggung rakyat yang diselenggarakan oleh BRI di lapangan Benteng Medan. Saat itu memang salah satu bintang tamunya itu merupakan komika yang bernama Oki Rengga. Nah, pada malam itu dia tampil untuk membawakan materi stand up komedinya di atas panggung. Waktu di awal-awal dia memang sempat melarang untuk melakukan perekaman di waktu dia berstand up. Nah, lalu berlangsunglah materi stand up komedi dia. Namun di tengah materi stand up-nya ini tiba-tiba ada penonton meneriaki kata-kata kepada dirinya yang menyebutkan bahwasanya dia ini botak dan tidak lucu. Penonton itu meminta agar si Oki ini menyelesaikan dan tidak tampil di melanjutkan materi komedinya. Nah, namun saat itu didengar pula oleh si Oki ini yang membuat dia itu sempat emosi dan memanggil si penonton itu ke atas panggung. Awalnya memang semua penonton dan juga kami mengira itu hanyalah sebuah candaan. Namun ternyata tiba-tiba si Oki Rengga ini turun dari atas panggung dan langsung menghampiri si penonton ini. Dia berteriak-teriak agar si penonton ini untuk naik ke atas panggung. Namun penonton itu sempat menolak, sehingga si Oki ini sempat menarik kerah baju dia dengan
dengan terlihat geram begitu. Dia menarik, memaksa si penonton ini untuk naik ke atas panggung. Setelah itu si penonton ini pun menuruti keinginan si Oki Rengga ini sehingga dia naik ke atas panggung. Di sana si Oki langsung mengasih mic kepada si penonton untuk melakukan stand up komedi di atas panggung, menggantikan dirinya. Namun si penonton itu sempat menolak karena dia mengatakan bahwasanya dia itu tidak hobi berstand up ataupun bukan basicnya sebagai seorang komedian. Nah, setelah itu si penonton ini pun disuruh turun oleh si Oki Rengga. Tak lama si Oki ini langsung berpamitan dan tidak melanjutkan stand up komedinya lagi. Nah, setelah berita itu viral, tadi memang sekitar 8 jam yang lalu si Oki Rengga ini sempat mengunggah video di akun Instagramnya untuk melakukan klarifikasi terkait aksinya di panggung pada hari Minggu kemarin. Dia mengatakan bahwasanya hal itu dilakukan karena tidak terima dirinya itu dikatai botak oleh penonton tersebut, sehingga dia marah. Menurutnya itu adalah sebuah teguran bahwasanya kalau dia lagi berstand up itu jangan diganggu. Menurutnya si penonton ini mengganggu dirinya, Bang, sehingga dia pun emosi dan menyuruh si penonton ini untuk berstand up di atas panggung. Jadi nggak boleh ada yang ganggu ya, kalau harus hening gitu. Kayak Pak Harto memberi wejangan lah ya. Wejangan ya. Itu nggak boleh ada yang ngomong itu. Pak SBY juga. Iya. Waktu itu kan. Pokoknya tapi itu kan kelas presiden. Iya. Iya kan? Iya. Ya, kalau Pak Harto ngomong, Pak SBY ngomong, kita ribut ya nggak betul kan? Ini nonton stand up komedi kok. Iya. Dan lagi pula ke situ kan bayar ya. Iya. Masuk kita. Ini tadi Pian kan komika ini menghubungi kita begitu, katanya dia saya tidak marah katanya, tapi dia ngamuk gitu kira-kira ya karena dikatai botak gitu ya. Ya Pian, ini sebelum pertanyaan itu kira-kira waktu kejadian itu dia sebelumnya itu sudah stand up berapa lama? Ada sekitar hanya 5 menit, sekitar 5 menitan gitulah, Bang, dia membawakan materinya itu, Bang. Ya, 5 Dan menit itu belum siap, Bang. Setelah itu langsung berhenti gitu ya? Iya, setelah itu langsung berhenti, tidak melanjutkan materi stand up-nya, Bang. Nah, awalnya kita mengira itu hanya sebuah candaan, Bang. Ternyata dia ini serius menyelesaikan stand up komedinya, Bang. Ketika itu, Bang. Aku juga melihat itu awalnya kan. Awalnya ketika kayak melihat gimmick itu kan, ya. ini gimmick nih pikirkan. Kan biasa sih seperti itu ya. Kan banyak gimmick-gimmick artis-artis kita ini kan banyak kan. Ada yang disorong lah, ada yang diapain sampai tersungkur ya. Tersungkur, jungkir balik ya kan. Ya, itu kan gimmick ya. Terus yang hampir tampar-tamparan pun gimmick. Ternyata ini beneran ya. Betul ya, merajuk ya kira-kira ya. Kalau bahasa orang Medan. Ya, kalau orang Medan bilang merajuk. Iya. Merajuk. Iya. Oke, Pian. Tapi memang pada saat itu memang marah ya, terlihat ya. Ya, mimik wajahnya itu memang terlihat marah, Bang. Pada saat itu, Bang. Atau memang bentuk mukanya begitu ya? Itu kurang tahu juga kita, Bang. Tapi menurut pantauan kita, dia mimik wajahnya itu memang marah, Bang. Apalagi pada saat dia menarik kerah dari si penonton itu, Bang. Ya, mungkin indikasinya bisa kita lihat bahwa yang bersangkutan tidak melanjutkan stand up-nya kan. Ya, itu ya. Open mic-nya tidak diteruskan. Punchline-nya belum keluar. Belum, ya. Malah penonton hampir di punchline gitu ya. Punch betul-betul ya. Punch. Pakai uppercut dan sebagainya. Oke, Pian, terima kasih banyak atas laporannya, Pian. Barangkali nanti bisa dilihat lebih lanjut lah kayak apa situasi netizen ya, netizen khususnya orang-orang Medan yang memang war ini ya, yang penuh dengan keajaiban dan hal-hal yang tidak disangka ya. Ya, Pian, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, Bang Ara dan juga Bang Agus. Ya, nah itu berita terakhir kita ya soal. Tapi aku anehnya dibilang botak itu tadi. Dia kecuali marah. kalau dikata, gondrong gitu, boleh marah ya? Enggak, maksudnya itu kan botak yang disengaja ya. Iya.
Atau memang nggak sengaja, tapi memang dilicinkan sama dia gitu ya? Ya saya belum sempat nanya ya. Kan ada botak yang Memang disengaja dan tidak ada yang disengaja ya. karena memang mungkin Kalau yang tidak disengaja tuh gugur misalnya ya. kan. Di sininya botak atau di mana gitu Iya. kan. Mungkin dia merasa terhina karena dia tidak atau botak, gitu. kayak apa ya, masa-masa kecil kita Abang kan sering dengar kalau ada teman-teman yang agak gugur rambut boteng gitu ya. Iya, gitu kan. Iya kan? Botak tengah maksudnya. Iya, botak Kalau tengah itu gitu. mungkin Kalau ya. itu mungkin lah tuh merasa terhina ya. Tapi kalau memang dikikir rambut ya. kan keren kayak Gianluca Vialli misalnya Iya. kan botak gitu kan. Atau Zinedine Zidane ya. Zidane ya kan. Iya kan? Kan sengaja dibotakin gitu kan. Iya. Atau Ronaldo misalnya Ronaldo, kan. iya. Ronaldo yang lama, Iya, iya. Ronaldo Brazil kan. Brazil, Kan iya. sengaja dibotakin sama dia biar keren kelihatan kan. Banyak penyanyi keren kan. Botak kan. Betul. Penyanyi apa tuh? Michael Stipe dari ini yang Losing My Religion apa tuh? Yang memang ciri khasnya Dia tuh botak botak ya. gitu ya kan. Nah, itu Ya atau kayak apa System of Down ya. System of the Down gitu kan. Iya. Masa dia jadi, botak ya kan? Iya, Marah. dia. marah. Apa ya? Mungkin memang Nggak perlu tahu, mental agak- lah ya. Ya seharusnya dia kan pemain bola ya. Pemain bola tuh harusnya mentalnya kuat. Kuat. Iya, apalagi mantan pemain PSMS pernah main di Kebun Bunga, Iya. itu mentalnya terasa itu. Pernah ya. main bola di Kebun Bunga? Saya belum. Saya hanya main-main di pinggirnya saja. Kalau main di Kebun Bunga ya kan, itu mental kita kenapa terasa? Karena semua keluar dari penonton. Gitu ya. Kebun binatang ya. Iya, kan? isinya. Gitu kan. Gitu ya. Ya seharusnya sebagai pemain bola itu sudah terasa mental. Sudah biasa diejek gitu. Tapi Bang, mengingat kasus ini memang yang namanya public figure ya, Oh, iya, sudah harus. sepatutnya pula lah bisa mengontrol emosi gitu ya. Namanya juga public figure kan, gampang menjadi sorotan begitu ya. Dan setidaknya bisa tidak terpancing gitu ya. Kalau ada yang ngatai botak ya kayak Abang bilang misalnya almarhum Dono ketika dikatai, oh nggak lucu. Iya, Ya, Dono ya seorang gitu ya. Dono ya. Dono Warkop, Wahyu Sardono pernah dibilang nggak lucu juga sama penonton. Nggak lucu kata orang kan. Ya dia malah senyum ketawa ya kan. Oh iya saya kasih yang lebih lucu kan. Seperti itu kan harusnya seperti itu kan. Nah ini kok mungkin dibilang, turun kau nggak lucu Nggak gitu lucu kan. kok. Marah Oh ya, gitu ya. jangan marah dong. Iya, gitu. Ya kasih yang lebih lucu biar ketawa penontonnya kan. Ya kalau memang penontonnya tetap nggak ketawa berarti nggak berbakat melucu memang. Iya. Atau barangkali mungkin penontonnya sudah nggak sabar. Mau menunggu slang. Karena ya. kan itu gawainya slang, Oh, ya kan? iya. Nggak sabar mungkin. Ini kali pun ngapain gitu kawan nih ngoceh jadi atas semua nonton slang nih gitu. Betul, Ya, betul. barangkali ya. Kali ya. Ya mungkin itu 4 berita akhirnya ya hari Iya, ini spesial terakhir tadi soal Tapi dia kita disalahkan nggak ya? Hah? Ada. ada tadi katanya gara-gara media. Gara-gara katanya. media ya. Ya media kan memantau apa yang terjadi di lapangan Iya. gitu. Kami pun menonton slang sebenarnya. Mau ngeliput slang sebenarnya. Ya kalau nggak ada tarik kerah penonton tadi kan nggak Iya, diberitain nggak- sebenarnya. iya, betul. Ya, tapi terlepas itu ya pesan saya kurang-kurangilah temperamental Oh ya kan. iya. Ya kan Bang? Karena namanya public figure gampang jadi sorotan. Gampang. Sedikit aja dia kayak apa itu? Kayak Abdur ya. Kena api cus gitu ya. langsung. Iya. Bukan kita goreng-goreng bos, enggak. Bukan, Itu iya. fakta. Gitu ya. Ya mungkin Bang itu saja Bang. Nanti katanya kita menggoreng-goreng lagi atau apa. Terima kasih banyak buat teman-teman netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata penyampaian kita yang salah, kami mohon maaf begitu ya. Ya. Kami akhiri. Wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.